Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita beranjak kepada pembahasan zakat. Zakat itu dalam segi bahasa an-nama, berkembang. Artinya zakat itu adalah merupakan cara untuk membuat harta berkembang. Jadi orang yang meyakini kalau zakat itu adalah merupakan mensucikan hartanya dan menambah berkah dari apa yang ia miliki dan yang tertinggal dalam kekuasaannya daripada harta itu, maka pastinya dia tidak akan kikir dalam mengeluarkan zakat. Banyak di antara manusia di akhir zaman ini seolah-olah dia takut untuk mengeluarkan zakat. Sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada dia dan ternyata sudah mencukupi syarat-syarat untuk dizakati, seperti nisab, yaitu ukuran harta supaya wajib dizakati, atau mungkin kalau barang zakat, barang atau harta yang wajib pakai haul untuk dizakati sudah berputar satu haul, sudah berputar 1 tahun. Itu sudah mencukupi syarat, tapi ternyata dia seolah-olah perhitungan dalam menunaikan zakat ini. Nah, itu sebetulnya menandakan ketidakpasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketidakridhaan kepada hukum-hukum Allah. Padahal kalau di logika orang kalau dia ingin berzakat itu secara tidak langsung berarti dia ingin punya harta. Artinya keinginan seseorang untuk bisa membayar zakat, menunaikan zakat, itu secara otomatis dalam keinginannya itu terkandung juga keinginan untuk mendapatkan harta yang dizakati. Oleh karena itu mestinya kita harus memahami ini. Setiap orang Islam itu mestinya harus berkeinginan untuk membayar zakat, bukan takut untuk berzakat. Nah, ada beberapa orang-orang Muslim yang memang membuktikan keinginannya untuk berzakat, membuat usaha yang ia jalankan menjadi lancar. Banyak di antara orang-orang Muslim seperti itu. Banyak yang bercerita demikian. Kenapa? Karena memang zakat ini adalah merupakan salah satu daripada pembangun Islam, salah satu daripada rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau mengumpulkan antara zakat dan solat di dalam kitabnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikan kalianlah solat dan tunaikan kalianlah zakat, dan apa yang telah kalian lakukan bagi kebaikan diri kalian daripada kebaikan-kebaikan, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Kalian tidak akan dirugikan. Tajiduhu indallah. Kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa-apa yang telah kalian lakukan. Dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan satu hadis yang
seolah-olah orang yang membayar zakat ini adalah orang-orang yang tak beriman. Orang-orang yang tak mau membayar zakat ini seolah-olah orang yang tak beriman. Beliau berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia menunaikan zakat hartanya. Maka hadis ini menjelaskan orang kalau dia beriman hendak berzakat. Coba kita balik. Orang yang tak berzakat berarti menunjukkan ketidakimanannya kepada Allah dan hari kiamat. Alangkah besarnya ancaman ini, alangkah ngerinya peringatan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan sifat-sifat hamba-hambanya yang beriman di dalam Al-Qur'an. Termasuk di antara sifat orang yang beriman itu adalah menunaikan zakat. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka mendirikan salat dan juga daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yunfiqun, mereka beri atau mereka infakkan. Dan yang dimaksud di sini mencakup kepada infak yang wajib, yaitu zakat, atau sedekah yang wajib, yaitu zakat, atau sedekah yang sunnah. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imamul Haddad, bahwa beliau menyatakan ada riwayat hadis menyatakan orang yang salat terus, istiqamah salat, puasa terus, haji juga dilakukan, cuma tak berzakat, walam yuzakki, dia tak mau mengeluarkan zakatnya, dia pelihara kekikiran dalam hatinya, maka lam yaqbalillahu lahu salatan, Allah tidak akan menerima salatnya dan juga tidak akan menerima puasanya dan juga tidak akan menerima hajinya sampai ia mengeluarkan zakat yang ia tahan itu, yang ia kikirkan itu. Kenapa? Dikarenakan salat, puasa, zakat dan haji ini merupakan perkara-perkara yang saling terkait dan terikat antara satu dengan yang lain. Sehingga kalau salah satunya tidak ditunaikan, maka yang lainnya juga akan menjadi bermasalah untuk diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullahu min 'amilil 'amali ba'daha hatta ya'mala biha kullaha. Dan Allah tidak akan menerima orang yang beramal dengan sebagiannya saja, sebagian daripada zakat, salat, haji dan puasa, sebagian dilakukan, sebagian tidak. Allah tidak akan menerima yang sebagian saja sehingga ia mengamalkan keseluruhannya. Begitu kata beliau Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Nasaihid Dunya. Oleh karena itu, maka sepatutnya setiap orang yang beriman, orang muslim, merasa ingin untuk berzakat, sehingga mungkin keinginannya untuk berzakat ini sekaligus menjadi doa agar Allah memberikan kepada dia harta untuk dizakati. Orang yang takut untuk berzakat berarti dia takut untuk mendapatkan harta yang akan dizakati. Jangan-jangan rasa takutnya berzakat itu yang membuat rezekinya tidak dilancarkan oleh Allah. Dia terhalang daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.